Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bukan hanya lapor ke OJK nih, tapi ada 4 cara ampuh untuk mengatasi teror DC pinjol yang kurang ajar. Oke, simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan teknologi keuangan di era modern nih. Namun, di tengah kemergelapan industri ini, muncul fenomena yang merugikan dan mengkhawatirkan, yaitu pinjol ilegal nih. Nah, sebenarnya pinjol legal atau ilegal itu sama aja, itu bedanya di regulasi aja. Nah, lama-lama masyarakat kita pinter ya, bisa membedakan mana pinjol yang legal OJK, mana yang ilegal ya. Tetapi kesamaannya kadang penagihannya itu sama aja, sama-sama kejam, sama-sama keras, bahkan mengintimidasi orang-orang yang gagal bayar. Nah, jadi dalam menghadapi situasi ini, penting untuk memiliki strategis dan efektif untuk melindungi diri dari hak-hak kalian. Oke, jadi gini, langsung saja. Langkah pertama adalah yang harus diambil adalah memahami hak kalian sebagai konsumen. Meskipun kalian berutang, kalian tuh tetap memiliki hak untuk dilindungi oleh undang-undang. Misalnya, undang-undang melarang praktik penagihan utang yang tidak adil, atau menakutkan seperti ancaman kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak lain tanpa izin kalian. Nah, oke, selanjutnya, langkah kedua adalah saat berurusan dengan DC pinjol yang ilegal ataupun yang legal OJK, penting untuk mencatat semua komunikasi yang terjadi antara kalian kepada pihak pinjol tersebut. Nah, simpan teksnya atau di emailnya atau catatan panggilan telepon kalian yang mencatat setiap interaksi yang kalian alami. Jadi bukti komunikasi ini dapat menjadi alat penting jika kalian perlu melaporkan pinjol ini ke otoritas yang berwenang atau mengajukan gugatan secara hukum. Nah, selanjutnya, langkah ketiga adalah meskipun intimidasi dari pinjol yang ilegal atau yang legal OJK mungkin membuat kalian stres dan khawatir, penting untuk tenang dan fokus, itu intinya. Jangan terpancing untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran tanpa mempertimbangkan dengan matang-matang. Nah, biasanya si DC ini sering menggunakan taktik teknik manipulatif untuk memaksa pembayaran yang tidak adil atau melebihi batas kemampuan kalian. Misalnya cari dana tambahan lah, cari dana talangan, nah itu jangan ya. Nah oke, selanjutnya langkah keempat yang terakhir adalah, tetapi tidak kalah pentingnya adalah melaporkan praktik pinjol ini yang meresahkan kepada otoritas yang berwenang. Dan ini bisa merupakan badan pengawasan perbankan, otoritas jasa keuangan atau OJK, atau lembaga perlindungan konsumen, atau kalau kalian ada bukti dan memiliki jelas dengan jelas perilaku yang tidak pantas yang kalian alami, kalian boleh melaporkan ke polisi atau pihak kepolisian, itu nggak apa-apa kalau kalian merasa ini adalah suatu pelanggaran. Nah, jadi dengan melaporkan pelanggaran ini, kalian tuh tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk mencegah dari praktek serupa tidak terjadi pada orang lain. Oke, jadi gitu teman-teman ya, info kali ini singkat saja, semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.